Kiai Raden Adipati Yudonegoro III diangkat menjadi patih di Kasultanan Yogyakarta. Perlawanan Kanjeng Pangeran Mangkubumi dan Kanjeng Pangeran Mangkunegoro di satu pihak dan Kompeni Belanda di lain pihak telah berakhir. Tanggal 13 Februari 1755 terjadilah perdamaian antara Kompeni dengan Kanjeng Pangeran Mangkubumi, dan atas persetujuan pemerintah Belanda, Kanjeng Pangeran Mangkubumi ditetapkan menjadi raja beristana di Yogyakarta. Sejak saat itulah di Jawa ada dua kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Daerah kekuasaannya masing-masing seperdua Kasunanan Surakarta yang lama, namun dalam kenyataannya Kasunanan Surakarta lebih luas daerahnya daripada Kasultanan Yogyakarta. Atas persetujuan Kompeni, Kiai Raden Adipati Yudonegoro III, Raden Tumenggung Yudonegoro III diangkat menjadi patih Kasultanan Yogyakarta, bergelar Kiai Raden Adipati Danurja. Adapun penggantinya sebagai Bupati Banyumas yakni putranya yang tertua dari perkawinannya dengan putri dari KC Sukaraja, putra Ngabei KC, dan bergelar nunggak semi ayahandanya, yaitu Raden Adipati Yudanegara IV, Raden Tumenggung Yudonegoro IV. Pada waktu itu yang memerintah di Kasunanan Surakarta masih Kanjeng Sunan Pakubuwono III. Ketika Raden Tumenggung Yudonegoro III dilantik menjadi patih di Yogyakarta, putranya yang sudah cukup banyak, namun yang tersebut dalam sejarah Banyumas hanya dua orang, yaitu Tumenggung Yudonegoro IV dan Ngabei Mertowijaya. Ngabei Mertowijaya yang diangkat menjadi Ngabei di Singosari dan bertempat tinggal di Kedung Randu Patik Raja. Konon setelah Raden Adipati Danurja I menjadi patih di Yogyakarta oleh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono I, dianugerahi seorang istri, Garwo Triman, kakak perempuan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono I, janda Tumenggung Handranata. Dari perkawinan dengan Tumenggung Handranata, Raden Ayu mempunyai anak putri yang kemudian dikawinkan dengan Raden Tumenggung Yudonegoro IV. Dari perkawinannya itu dianugerahi seorang putra yang kemudian menggantikan ayahandanya yang bergelar Yudanegara V. Pada waktu itu memegang pemerintahan Kasunanan Surakarta Pakubuwono IV. Ketika Raden Danurja I menjabat patih, adinda yang bernama Mas Mertawijaya diangkat menjadi bupati di Roma dengan gelar Tumenggung Kanduruhan, bertempat tinggal di Jatinegara, sekarang masuk wilayah kerja eks pembantu Bupati Gombong. Adapun adinda yang lain yaitu Tumenggung Dipayuda ketika gugur di medan perang di Desa Jenar meninggalkan dua orang putra yang sudah dewasa dan bayi yang masih dalam kandungan yang baru berumur 8 bulan. Putra yang pertama bernama Kertayuda, bertempat tinggal di Desa Merden, sedangkan adiknya bernama Suradipa, bertempat tinggal di Desa Kuripan. Putra yang ditinggal dalam kandungan sang ibu lahir laki-laki dan setelah dewasa dikawinkan dengan putri Tumenggung Dipayuda II almarhum Seda Banda, bertempat tinggal di Desa Soka, daerah Yogyakarta, bernama Ngabei Dipawijaya. Setelah beberapa lama tinggal di desa itu dengan berputra 5 orang, merasa kurang cukup penghasilannya. Sebab desa Soka itu kecil, sawahnya sempit. Barangkali karena Ngabei Dipawijaya teringat akan para familinya di Purbalingga, ia bermaksud akan mencari kehidupan yang lebih layak. Maka ia meletakkan jabatannya dan bermaksud akan mengabdikan diri di Kasultanan Surakarta. Namun cita-citanya tidak terkabul, lamarannya tidak diterima. Hanya putranya yang diizinkan mengabdi di Surakarta, yaitu yang bernama Kadirman.
Atas perkenaan Kanjeng Sesuhunan Pakubuwono IV, Kadirman dijadikan Mantri Anom dan dianugerahi nama Raden Atmo Sukaryo. Setelah mempunyai masa kerja selama 3 tahun, ia diangkat menjadi ngabehi di Purbalingga bernama Dipoyuto IV. 3 tahun kemudian ia dipindah ke Ngayah, bertempat tinggal di Adirjo, berpangkat Tumenggung Kliwon. Dipoyuto IV inilah yang kelak menjadi Bupati Banjarnegara I. Kembali lagi pada cerita tentang Ngabehi Mertowijoyo di Kedung Randu Patikeraja. Ketika Raden Ngabehi Mertowijoyo menghadap Kanjeng Sesuhunan Surakarta pada suatu hari di waktu senggang ia menjala ikan di Bengawan Solo. Tiba-tiba perahunya tenggelam dan Raden Ngabehi Mertowijoyo mati tenggelam. Jenazahnya dibawa ke Banyumas dan dimakamkan di Dawuhan. Almarhum Raden Ngabehi Mertowijoyo meninggalkan putra yang masih kecil-kecil dan tidak ada yang dapat menggantikan kedudukan ayahandanya. Kemudian yang menggantikan kedudukan menjadi Ngabehi di Kedung Randu Patikeraja adalah adiknya, yaitu Raden Bagus Nganten Mangkuwijoyo Ngabehi di Singosari. Setelah putra almarhum Raden Ngabehi Mertowijoyo meningkat dewasa, putra yang sulung pergi mesantren atau menuntut ilmu di desa Krakal, daerah Kabupaten Panjer, sekarang Kebumen. Pada waktu itu yang menjadi Bupati Panjer adalah Ki Raden Tumenggung Wongso Negoro II. Ketika beliau mengetahui bahwa di pesantren Krakal ada seorang santri, putra Kiai Ngabehi Kedung Randu, almarhum Ngabehi Mertowijoyo di Kedung Randu atau cucu Raden Adipati Danurja, maka santri tersebut dipanggil ke kabupaten lalu diambil memenantu, dikawinkan dengan anak putrinya. Setelah Ngabehi Wangsanegara II mangkat, penggantinya bukan putranya melainkan putra Tumenggung Yudonegoro III bernama Raden Panji Surengrana. Sementara itu putra menantu Wangsanegara II mengabdi kepada Kanjeng Sesuhunan Surakarta karena ketekunan dan kerajinan serta ketaatannya, maka oleh Kanjeng Sesuhunan Pakubuwono IV dianugerahi kedudukan menjadi Mantri Anom dengan nama Atmo Supono atau Raden Ngabehi Martosupono. Karena kesetiaannya dan jasa-jasanya selama mengabdi, maka tidak lama kemudian diangkat kedudukannya menjadi Bupati Anom di Kace, sekarang Sokaraja, dengan gelar Raden Ronggo Broto Dimejo. Dan kemudian diangkat lagi gelarnya menjadi Raden Tumenggung Mertadirja I. Tidak lama sebelum meletusnya perang di Ponorogo, nama dan gelarnya diganti menjadi Raden Tumenggung Bratodiningrat yang kemudian diangkat menjadi Wedono Bupati Kanoman Banyumas. Raden Banyumas Nganten Mangkuwijoyo menjadi Ngabehi di Singosari dan kemudian juga menggantikan kakaknya yaitu Raden Bagus Nganten Mertowijoyo dengan nama yang sama yaitu Kiai Raden Ngabehi Wertowijoyo. Raden Ngabehi Cokrowedono Kiai Raden Adipati Cokrowedono. Pada waktu itu yang menjadi bupati di Kabupaten Pasir adalah Ngabehi Natawijaya, bertempat tinggal di Karanglewas, menantu Kanduwuran di Roma. Ngabehi Natawijaya diundurkan dari kedudukannya oleh Kanjeng Sesuhunan Surakarta Pakubuwono IV. Penggantinya bukan putranya melainkan pejabat dari Surakarta, putra Kanjeng Raden Adipati Cokronegoro yang bernama Raden Ngabehi Cokrowedono. Adipati yang baru ini tidak bertempat tinggal di Karanglewas. Ia membangun pendapa kabupaten di Purwokerto. Adapun kedua istrinya yang tua putra Raden Tumenggung Yudonegoro II, sedang istrinya yang muda putra Kiai Ngabehi Natawijaya di Karanglewas yang dicopot dari kedudukannya itu.